Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi greater than, atau kalau misalkan teman-teman menggunakan RDBMS, itu operasi lebih besar atau lebih besar sama dengan. Oke, untuk memulainya silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya, ataupun kalau teman-teman menggunakan terminal ataupun MongoDB Kompas juga bisa, silahkan dibuka. Oke, kita akan koneksi dulu ke database yang kita miliki. Nah, saya menggunakan Docker, pastikan Dockernya sudah berjalan ya. Oke, kita lakukan koneksi seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Dan kita sudah memiliki database inventory yang kita gunakan di video sebelumnya. Kita akan gunakan database ini kembali untuk latihan kita kali ini. Oke. Untuk mulainya saya akan create new playground. Playground ini akan saya delete. Nah, delete kita akan buat konstanta untuk koneksinya ya. Kemudian saya akan buat mydb sama dengan nama database-nya ini apa? Inventory ya. Nah, inventory, kemudian kita akan use yang akan kita gunakan mydb. Oke, kemudian kita akan coba tampilkan db-nya sudah terpilih atau belum. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya. Berarti database-nya sudah berhasil kita hubungkan. Oke, untuk awal kita akan munculkan dulu untuk semua barang, semua collection di dalam collection barang ya, semua data. Kita akan lakukan seperti ini. Oke, kita jalankan. Oke, ini datanya ada ya. Nah, kita akan melakukan operasi lebih besar dan lebih besar sama dengan. Nah, operasi lebih besar kita bisa menggunakan dengan perintah seperti ini ya. Kurung kurawal, kemudian di sini ada fieldnya titik dua. Nah, kemudian di sini kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita gunakan dolar, kemudian greater than. Nah, titik dua. Nah, di sini baru value-nya. Nah, secara grammarnya hampir mirip ya, cara penulisannya dengan yang less than sebelumnya. Nah, kita juga bisa menggunakan ini sebagai greater than equals. Nah, ini cara penulisannya juga hampir sama, cuman tambahkan dan cara pengoperasiannya juga sama. Jadi kita akan satukan di video ini untuk kedua operasi ini karena secara penggunaan hampir sama ya. Kalau misalkan dipisah ya nanti memperlambat waktu untuk pembelajaran kita ya. Oke, pertama kita akan seleksi dulu database-nya, kemudian kita akan seleksi juga collection-nya. Collection kita adalah barang, kemudian operasi pencarian. Nah, dalam pencarian ini, nah saya mau menambahkan kurung kurawal seperti ini, dan saya akan mengambil field price. Nah, di dalam field price kita akan lakukan operasi greater than, lebih besar. Nah, saya akan mengambil lebih besar dari 699. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini kita sudah mendapatkan datanya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini price-nya, sini kan ada 899, ini ada 699 berarti masuk ya. Kemudian di sini ada 899 juga, ini juga masuk. Nah, itu kalau misalkan kita mau menampilkan semuanya dengan kondisi seperti ini semua field. Nah, untuk melakukan filter, field apa yang akan kita keluarkan ini sama dengan menggunakan less than ya. Pisahkan dengan tanda koma, tambahkan kurung kurawal, kemudian kita definisikan field mana aja yang akan kita munculkan. Misalkan name, ini akan kita munculkan. Oke. Kemudian misalkan price, ini juga akan kita munculkan. Atau misalkan kita tambahkan release date. Release date ini juga akan kita munculkan. Oke, kita coba jalankan. Nah, lihat ini data yang kita filter. Ada name, price, dan release date. Kalau misalkan ID-nya ingin hilang, tambahkan di sini underscore ID titik 2 kosong. Oke, kita jalankan. Nah, nanti ID-nya ini akan hilang. Nah, itu untuk operasi greater than. Nah, bagaimana kalau misalkan operasi greater than ini kita gunakan untuk embedded dokumen. Jadi embedded dokumen adalah
dokumen yang dipasang di dalam dokumen. Jadi kita memiliki dokumen, kemudian di dalamnya ada dokumen lain. Nah, itu disebut embed dokumen. Caranya gimana? Nah, kita pilih dulu database-nya, DB, kemudian collection-nya, salah. Nah, collection-nya barang, kemudian kita cari, find. Nah, tambahkan kurung kurawal. Nah, untuk embed dokumen kita gunakan tanda petik 2 seperti ini. Misalkan di sini saya memiliki spek. Nah, dan yang ada di dalamnya adalah RAM, spek RAM. Oke, spek RAM ini akan kita ambil dolar greater than GT titik 2. Nah, kita akan ambil yang RAM-nya ini lebih besar dari 8 GB. Oke, ini kalau misalkan kita jalankan, nah lihat kita mendapatkan yang spek RAM-nya lebih besar daripada 8 GB. Nah, untuk memilah datanya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita munculkan di sini. Nah, misalkan ini mau saya duplikat. Oke, kemudian saya geser ke bagian bawah sini. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan lagi. Nah, kita terpilih hanya field yang kita tentukan saja. Oke, itu untuk embedded dokumen. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan filter untuk array? Nah, untuk array juga sama, DB, kemudian kita pilih nama collection-nya apa, barang, kemudian kita akan cari. Nah, kriterianya apa? Misalkan saya memiliki storage ya. Storage. Nah, storage ini akan kita ambil untuk yang lebih besar dari 128. Oke. Ini kita jalankan. Nah, lihat kita sudah mendapatkan barang yang lebih besar dari 128. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Nah, untuk yang lainnya ini juga sama. Ini bisa kita copy, kita taruh ke sini. Ini pakai koma. Oke, kalau kita jalankan, nah kita bisa mendapatkannya. Oke. Itu kalau misalkan berupa array. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat array-nya, tinggal teman-teman munculkan di sini. Titik 2, 1. Nah, kemudian teman-teman jalankan. Nah, lihat di sini ada storage, kemudian isinya adalah array seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan isinya adalah tanggal. Nah, sama dengan operasi sebelumnya, operasi tanggal bisa kita gunakan dengan db dot nama collectionnya adalah barang, kemudian kita cari, kita tambahkan misalkan release date ya. Release date ini akan kita ambil yang greater than ISO date. Nah, kita akan ambil dari 2015, misalkan 01 seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, kita sudah mendapatkannya juga yang tipenya adalah date. Nah, untuk datanya ini bisa kita duplikat di atas. Caranya sama, tinggal dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Tentukan field mana aja yang ingin teman-teman munculkan. Nah, itu untuk operasi greater than ya. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi greater than equals. Nah, ini sama ya fungsinya, hanya saja kalau greater than equals itu yang memenuhi syarat juga akan diikut sertakan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kita kasih contoh ya. Misalkan kita memiliki angka 1357 seperti ini ya. Ini misalkan angka dalam database yang kita miliki 1357. Nah, kita lakukan operasi. Misalkan ini akan kita ambil yang lebih besar dari 3. Dari 3. Nah, seperti ini ya.
lebih besar dari 3, maka yang kita dapatkan adalah 5,7. Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, kalau misalkan kita ini operasikan dengan greater than equals, lebih besar sama dengan, nah berarti di sini 3-nya ngikut, 3,5,7. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada bagian yang menyentuh ke dalam kondisi, maka dia akan munculkan, akan ikut sertakan. Secara operasional sama, penggunaannya sama, filter yang bisa digunakan juga sama. Jadi ini bisa kita gunakan GTE. Tinggal tambahkan huruf E di sini. Kalau kita jalankan, nah lihat kita sudah mendapatkannya ya. Greater than equals. Begitupun untuk yang lain, sama aja. Ini misalkan saya buka, ini sampai saya tambahkan GTE, greater than equals. Tuh, ini juga berhasil kita dapatkan. Yang ini misalkan spektrumnya kita tambahkan greater than equals. Ini juga bisa kita dapatkan. Nah, yang ini misalkan kita tambahkan GTE. Ini juga bisa kita dapatkan. Jadi secara operasi sama aja, hanya beda sedikit, yaitu jika ada yang bersinggungan dia akan keluarkan juga. Oke, ini sudah berhasil juga. Ini misalkan saya tambahkan juga GTE. Tuh. Ini kalau kita run, nah ini juga berhasil kita dapatkan. Jadi secara penggunaan greater than dan greater than equals itu hampir mirip, makanya ini sekalian sampaikan di satu waktu. Jadi teman-teman bisa gunakan kalau misalkan ingin angka 3-nya ini contohnya ngikut, gunakan yang greater than equals, tapi kalau misalkan tidak ingin ikut maka gunakan greater than. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.